Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada info kali ini, Sobat Baik akan menyampaikan tentang penetapan daerah tertinggal dan kriteria guru yang berhak menerima tunjangan khusus di tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu guru, khususnya guru PNS, simak info selengkapnya di Sobat Baik channel YouTube. Terkait dengan tunjangan khusus, terdapat beberapa kriteria guru yang berhak menerima tunjangan khusus dari pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud. Tunjangan khusus ini diberikan kepada guru yang bertugas di daerah tertinggal. Adapun penetapan daerah tertinggal merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024, sehingga aturan ini masih berlaku di tahun 2022. Guru yang bertugas di daerah tertinggal atau daerah terpencil bisa mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022. Tentunya penerima tunjangan khusus ini memiliki kriteria atau syarat-syarat tertentu. Kriteria guru penerima tunjangan khusus. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Berikut kriteria atau syarat agar guru dapat menerima tunjangan khusus ini. Adapun persyaratannya yaitu 1. Memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Yang kedua, mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Yang ketiga, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, memiliki NUPTK. Yang kelima, melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada daerah khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Guru ASN di daerah yang ditugaskan di daerah khusus diberikan tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan. Tunjangan ini diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan. Besaran tunjangan khusus yang diberikan adalah 1 kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disalurkan oleh pemerintah daerah. Berikut ini kriteria penetapan daerah tertinggal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Penetapan daerah tertinggal dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024 diuraikan kriteria daerah tertinggal yaitu sebagai berikut: perekonomian masyarakat, sumber daya manusianya, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah,
aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Pemerintah telah menetapkan daerah tertinggal setiap 5 tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub-indikator ketertinggalan daerah. Artinya, sekali ditetapkan daerah itu sebagai daerah tertinggal, maka masa berlakunya selama 5 tahun untuk fokus pembangunan di daerah. Daftar daerah tertinggal tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020, terdapat beberapa provinsi hingga kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Berikut beberapa daerah tertinggal tahun 2020-2024 yang memungkinkan guru yang bertugas di daerah tersebut mendapatkan tunjangan khusus dari pemerintah di tahun 2022 ini. Yang pertama, Provinsi Sumatera Utara. Di Provinsi Sumatera Utara ini, kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal meliputi Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat. Yang kedua, Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yang ketiga, Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal adalah Kabupaten Musirawas Utara. Yang keempat, Provinsi Lampung. Kabupatennya adalah Kabupaten Pesisir Barat. Dan yang kelima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kabupaten Lombok Utara. Dan yang keenam, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ditetapkan sebagai daerah tertinggal meliputi Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timur Tengah Selatan, Belu, Alor, Lembata, Rotendao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu, Raijua, dan Malaka. Yang ketujuh, Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Kabupaten Donggala, Tojo Nauna, dan Sigi. Kedelapan, Provinsi Maluku. Kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal di Provinsi Maluku meliputi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Maluku Barat Daya, dan Buru Selatan. Yang kesembilan, Provinsi Maluku Utara. Kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal di provinsi ini adalah Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Yang ke-10, Provinsi Papua. Kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal di Provinsi Papua meliputi Kabupaten Ayawijaya, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Bopen Degoel, Mapi, Asmat, Yahukuhimo, Pergunungan Bintang, Tolikara, Kerom, Orepen, Supiori, Membernamo Raya, Duga, Lanijaya, Bernamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiai, Intan Jaya, dan Deyai. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah Provinsi Papua Barat. Kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat meliputi Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Barat Sorong, Tambrau, Maibrat, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arpak. Jadi, perlu dipahami oleh Bapak Ibu guru terkait dengan tunjangan khusus yang akan diterima oleh guru yang bertugas di daerah tertinggal ini,
Guru dapat mengecek pada info GTK karena ada kasus nama daerah yang tidak masuk dalam daftar daerah terpencil dalam penetapan daerah tertinggal untuk tahun 2020-2024, tetapi di info GTK-nya diterangkan sangat terpencil. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa terrealisasi bagi guru-guru yang mengajar di daerah tertinggal.